Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlain Hidayatul Rafiqo. Saya dari Universitas Terbuka. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang materi di kelas 6, yaitu makanan halal dan makanan haram. Teman-teman menyimak video ini, teman-teman diharapkan akan memahami tentang apa sih makanan halal dan makanan haram itu, beserta macam-macamnya. Teman-teman, kenapa kita harus belajar makanan halal dan haram? Ya, betul sekali. Teringat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenyamanan, kesenangan, dan fasilitas yang ada. Namun, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk keluar dari surga dan turun ke bumi. Disebabkan karena beliau memakan makanan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk itu kita harus memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Karena jika kita tidak memperhatikannya, hal itu akan berdampak buruk atau berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, makanan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi atau yang disebut dengan makanan halal. Dan yang materi kedua akan membahas tentang makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan makanan haram. Kita masuk di bagian 1. Bagaimana cara kita untuk mengetahui makanan halal itu? Ada 3 cara makanan halal yang kita pelajari. Yang pertama ada halal lidzati atau asalnya. Yang kedua halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga halal karena cara mengolahnya. Baik, kita masuk di kategori yang pertama. Halal lidzati, halal karena zat atau asalnya, yaitu makanan yang pada asalnya memang halal. Contohnya seperti makanan yang berada di sekitar kita, misalnya makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok binatang ternak, misalnya kambing, sapi, ayam, dan lain-lain. Yang ketiga, semua binatang laut seperti cumi-cumi, ikan-ikanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Misalnya, makanan itu tidak dibeli dengan uang hasil curian, makanan itu tidak dibeli dengan cara korupsi, dan sebagainya. Yang ketiga, halal karena cara mengolahnya. Nah, dalam agama Islam kita juga harus memperhatikan cara mengolahannya. Dan untuk mengolah makanan yang halal, ada beberapa tata caranya. Yang pertama, halal karena disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca bismillah sebelum menyembelih hewan. Yang kedua, diolah dengan bumbu dan bahan-bahan yang halal. Jadi teman-teman, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari mengkonsumsi makanan halal. Di antaranya, 1. Kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dan nomor 2, doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mudah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah beberapa hikmah yang bisa kita dapat jika kita memakan makanan yang halal. Baiklah, kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu tentang makanan-makanan yang haram. Silahkan perhatikan dan amati beberapa gambar yang ada di layar. Terlihat ada makanan babi panggang dan ada dedeh, yang bahan dasarnya yaitu dari darah yang digoreng kemudian dipotong-potong. Seperti gambar di layar ini, terlihat makanan yang menjijikkan bagi kita kaum muslim. Tahu tidak teman-teman, apa sajakah makanan haram itu? Apakah makanan tersebut termasuk makanan haram? Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Makanan haram itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada haram lidzatihi, adalah makanan yang asalnya memang haram karena sudah ada nas dalam Al-Quran bahwa tidak boleh dikonsumsi. Contohnya babi, anjing, darah, ganja, daun beracun, dan lain-lain. Yang kedua, haram lighairihi atau sababi, maksudnya adalah hukum asalnya halal berubah jadi haram karena ada sebab. Contohnya seperti gambar di layar, ada orang mengambil uang dan tikus mengambil uang atau bisa disebut dengan korupsi. Selanjutnya, apa akibatnya anak-anak jika kita memakan makanan yang haram? Perhatikan gambar berikut. Pertama, seperti gambar di atas, yaitu bisa merusak kesehatan dan akal pikiran. Yang kedua, doa kita terhalang dikabulkan. Yang ketiga, sulit menerima hidayah. Dan yang terakhir, menumbuhkan watak buruk seperti malas ibadah, jadi marah, mudah tersinggung, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana cara kita menjauhi makanan-makanan haram? Yang pertama, tanamkan kuat-kuat dalam hati kita sikap benci, tidak suka, jijik terhadap makanan haram. Yang kedua, perkuat keyakinan bahwa makanan haram bisa buruk untuk tubuh dan merusak amal ibadah. Yang ketiga, jauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Insya Allah dengan 3 hal yang ini, jika kita tanamkan kuat dalam hati kita, maka kita akan mudah untuk menghindari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Baiklah anak-anak, demikian tadi sudah kita pelajari tentang pengertian makanan halal dan haram, macam-macam makanan halal dan haram, hikmah mengkonsumsi makanan halal dan haram, serta cara menghindari agar kita tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.